Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Widianti, NIM 23000 untuk kelas 22 dari kelas B Hukum Ketenagakerjaan. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan terkait materi-materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Fitri dalam ketiga video. Di antara yang pertama adalah terkait problem atau permasalahan yang ada dalam hukum ketenagakerjaan. Yang pertama, adanya aturan kebijakan yang kontroversial, yaitu munculnya regulasi yang memicu perdebatan panjang seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kurangnya lapangan kerja dan pengangguran, di mana ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak. Yang ketiga, perselisihan hubungan industrial, yaitu konflik antara pekerja dan pengusaha yang seringkali sulit mencapai titik temu. Yang keempat, perlindungan pekerja perempuan, itu isu hak cuti melahirkan dan bagaimana menjaga agar pekerja perempuan tetap kompetitif di pasar kerja. Kemudian yang kelima, status pekerjaan hubungan kerja atau kemitraan, kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja di sekitar gig ekonomi seperti ojek online atau kurir yang seharusnya dianggap mitra bukan karyawan. Kemudian, digitalisasi dunia kerja, yaitu tantangan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi yang cepat. Ketujuh, kualitas sumber daya manusia, yaitu rendahnya daya saing tenaga kerja lokal. Yang kedelapan, masalah pekerja migran Indonesia, praktik non prosedural perdagangan orang atau human trafficking, hingga kekerasan fisik dan seksual di luar negeri. Kemudian yang kesembilan, jaminan sosial, rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja migran. Kemudian dampak pandemi COVID-19, lemahnya perlindungan upah dan meningkatnya PHK sepihak selama masa krisis. Kemudian yang ke-11, inkonsistensi penegakan hukum, adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi ketenagakerjaan. Kemudian yang ke-12, kurangnya perjanjian kerjasama atau MOU, banyaknya PMI yang bekerja di negara yang belum memiliki kesepakatan resmi dengan pemerintah Indonesia. Kemudian saya akan memasuki pada poin-poin dalam setiap video, di antaranya pada segmen yang pertama, pada dialektika hukum dan intervensi negara dalam ruang privat, di mana hukum ketenagakerjaan bukanlah sekedar kumpulan pasal yang mengatur jam kerja atau besaran upah, melainkan sebuah medan dialektika antara kepentingan ekonomi yang agresif dan hak asasi manusia yang fundamental. Pada dasarnya, hubungan kerja lahir dari sebuah kontrak perdata yang bersumber pada asas Pacta Sunt Servanda, di mana kesepakatan para pihak dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam konteks industrial, kebebasan berkontrak ini seringkali menjadi fata morgana karena adanya ketimbangan posisi tawar yang sangat ekstrim antara pemilik modal dan penyedia tenaga kerja. Kemudian, negara dalam perannya sebagai penjaga kesejahteraan umum atau welfare state tidak boleh membiarkan ruang privat ini berjalan tanpa kendali. Intervensi negara dalam bentuk regulasi yang bersifat imperatif adalah sebuah keniscayaan hukum untuk menjaga terjadinya exploitation indah ihom para ihom atau penghisapan manusia oleh manusia lainnya. Tanpa campur tangan negara melalui kebijakan yang membatasi kewenangan-wewenangannya, perjanjian kerja hanya akan menjadi instrumen legalisasi perbudakan modern di mana pihak yang kuat secara finansial akan mendikte nasib mereka yang lemah. Kemudian, potret dinamika hukum kita juga menunjukkan bahwa peran negara sebagai pengatur, pelaksana, dan pengawas adalah kunci utama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Negara harus hadir, bukan sebagai penghambat investasi, melainkan sebagai penyeimbang yang memastikan bahwa roda ekonomi berputar di atas landasan keadilan. Ketika negara absen atau bersikap terlalu permisif terhadap kepentingan pasar, maka perlindungan hukum bagi pekerja akan runtuh, menyisakan ketidakpastian yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menyadari bahwa tantangan di bidang ketenagakerjaan sangatlah kompleks dan mencakup spektrum yang luas, mulai dari fase pra-penempatan masa kerja hingga fase purna tugas atau sesudah hubungan kerja berakhir. Masalah seperti ini, seperti ketersediaan lapangan kerja yang layak, jaminan sosial yang komprehensif, hingga perlindungan terhadap hak-hak dasar di tempat kerja adalah isu-isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Dinamika ini menuntut hukum untuk bersikap responsif terhadap perubahan zaman, namun tetap teguh pada prinsip perlindungan terhadap pihak yang secara sosiologis berada dalam posisi subordinat.
Bidang keperdataan dan ketenagakerjaan memang memiliki kaitan yang sangat erat. Namun sifat khusus dari hukum ketenagakerjaan menjadikannya unik. Di sini, otonomi individu dibatasi oleh norma-norma publik yang tidak boleh disimpangi oleh perjanjian apapun. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai aset bangsa memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sekedar profitabilitas korporasi. Esensi dari intervensi ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian kita memasuki pada segmen kedua, yaitu turbulensi regulasi, dampak pandemi, dan paradoks cipta kerja. Sejarah akan mencatat bagaimana pandemi COVID-19 menjadi ujian terberat bagi sistem hukum ketenagakerjaan kita di abad ke-21. Pandemi tidak hanya melumpuhkan sendi-sendi kesehatan, tetapi juga memicu gempa tektonik di sektor ekonomi yang mengakibatkan jutaan pekerja kehilangan pegangan hidup. Kita menyaksikan realitas pahit di mana kebijakan pekerja kehilangan maaf, kita menyaksikan realitas pahit di mana kebijakan merumahkan pekerja seringkali dilakukan tanpa kejelasan status hukum dan tanpa kompensasi upah yang memadai, menciptakan sebuah kondisi vakum perlindungan yang sangat merugikan kaum buruh. Dampak domino dari krisis ini melahirkan berbagai kebijakan darurat yang seringkali bersifat reaktif dan kurang memberikan kepastian hukum jangka panjang. Pengusaha yang berada di ambang kebangkrutan cenderung mengambil langkah-langkah efisiensi yang paling instan, yaitu dengan memotong hak-hak pekerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Di tengah kekacauan ini, peran pengawasan ketenagakerjaan seringkali terlihat tumpul, tidak mampu menjangkau setiap pelanggaran yang terjadi di balik pintu-pintu pabrik maupun perkantoran yang tertutup. Di tengah situasi yang sudah rentan tersebut, muncul diskursus mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memicu gelombang perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Undang-undang ini hadir dengan semangat deregulasi dan debirokrasi untuk menarik investasi, namun di mata para kerja, ia dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Muncul kekhawatiran bahwa fleksibilitas pasar kerja yang ditawarkan akan mempermudah praktik alih daya atau outsourcing dan memperlamah jaminan kepastian kerja bagi generasi yang mendatang. Gejolak hukum semakin memuncak ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Putusan ini mencerminkan adanya cacat dalam proses pembentukan regulasi yang kurang melibatkan partisipasi publik secara bermakna atau meaningful participation. Namun, respon pemerintah dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 justru dianggap sebagai langkah bypass terhadap putusan MK, menciptakan ketegangan baru dalam struktur ketatanegaraan kita. Ketidakpastian ekonomi internasional seringkali dijadikan tameng untuk membenarkan perubahan aturan yang cenderung menekan hak-hak buruh. Alasan menjaga stabilitas ekonomi nasional memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan cara mengorbankan standar perlindungan kerja yang sudah ada. Paradoks yang terjadi adalah di satu sisi kita mengejar angka pertumbuhan. Paradoks yang terjadi adalah di satu sisi kita mengejar angka pertumbuhan investasi, namun di sisi lain kita melihat potensi degradasi kualitas hidup bagi mereka yang menjadi motor pergerakan ekonomi tersebut. Inilah tantangan besar dalam menyelaraskan ambisi ekonomi dengan keadilan hukum. Kita memasuki pada segmen yang ketiga, yaitu tragedi pekerja migran dan eksploitasi dalam tabir kemitraan. Jika kita menengok nasib para pekerja migran Indonesia, kita akan menemukan lembaran-lembaran kelam yang penuh dengan air mata dan ketidakadilan. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, perlindungan hukum yang mereka terima seringkali tidak sebanding dengan kontribusi finansial yang mereka berikan kepada negara. Kita masih kerap mendengar berita pilu tentang PMI yang menjadi korban perdagangan orang, bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, hingga mengalami penyiksaan fisik dan seksual yang menghancurkan masa depan mereka. Banyaknya PMI yang berangkat secara non-prosedural adalah bukti nyata
bahwa sistem birokrasi kita masih memiliki celah besar yang dimanfaatkan oleh sindikat ilegal. Prosedur yang dianggap rumit dan biaya yang tinggi mendorong mereka mengambil jalur pintas yang berbahaya, menempatkan mereka di luar jangkauan perlindungan diplomatik dan hukum. Selain itu, fenomena PMI yang bekerja di negara-negara yang belum memiliki MOU dengan Indonesia menciptakan kerentanan hukum yang sangat tinggi, di mana hak-hak mereka tidak memiliki landasan perlindungan yang kuat di negara tujuan. Persoalan jaminan bagi PMI juga menjadi poin yang sangat memprihatinkan, di mana persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja di luar negeri masih sangat rendah. Tanpa jaminan sosial, seorang pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia akan meninggalkan beban finansial yang berat bagi keluarganya di tanah air. Pemerintah memang telah melakukan revisi melalui Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan yang sangat ketat agar tidak sekedar menjadi jargon administratif. Di dalam negeri, ancaman baru muncul melalui model bisnis berbasis aplikasi atau ekonomi digital yang menggunakan skema kemitraan. Jutaan orang yang bekerja sebagai pengemudi ojek online atau kurir logistik berada dalam wilayah abu-abu hukum ketenagakerjaan. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang dan risiko kerja yang tinggi di jalan raya. Namun status mereka sebagai mitra membuat mereka kehilangan hak atas upah minimum, cuti, dan tunjangan hari raya yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja dalam hubungan kerja konvensional. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh platform digital seringkali menjadi kedok bagi eksploitasi, di mana pengusaha tidak perlu memikul tanggung jawab atas perlindungan sosial bagi pekerjanya. Ini adalah bentuk komodifikasi. Ini adalah bentuk komodifikasi tenaga kerja yang sangat eksplisit, di mana individu dipaksa menanggung sendiri semua resiko kegagalan pasar tanpa adanya jaring pengaman dari perusahaan platform maupun negara. Hukum secara harus segera beradaptasi dengan mendefinisikan ulang konsep pekerja agar mampu menjangkau mereka yang bekerja di sektor ekonomi secara adil. Kita masuk pada segmen yang keempat, yaitu rekomendasi transformasi dan urgensi penegakan hukum berintegritas. Untuk keluar dari labirin masalah ketenagakerjaan ini, kita memerlukan langkah-langkah transformatif yang berani dan sistematis. Penguatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama, terutama di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman pekerja migran. Pendidikan dan kurikulum pelatihan kerja harus diintegrasikan dengan kebutuhan pasar global, namun tetap mengedepankan kesiapan mental dan penguasaan hak-hak hukum bagi para calon tenaga kerja, sehingga mereka tidak lagi menjadi objek eksploitasi karena ketidaktahuan. Pemberdayaan pemerintah desa adalah kunci dalam melakukan deteksi dini terhadap praktik perekrutan ilegal. Desa harus menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi yang akurat dan fasilitas pendaftaran yang mudah bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri. Dengan memperkuat peran desa dan mengintegrasikannya dengan instansi seperti BP2MI, kita dapat memutus rantai calo yang selama ini merajalela. Birokrasi harus diubah menjadi sistem yang melayani dengan semangat, memberikan perlindungan maksimal, bukan justru menjadi penghambat yang menyulitkan. Pemerintah Indonesia juga harus lebih proaktif dan agresif dalam melakukan diplomasi internasional untuk menjalin MOU dengan negara-negara tujuan utama PMI. Perjanjian kerja sama ini tidak boleh hanya formalitas di atas kertas, tetapi harus memuat standar pelindungan HAM yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi para pekerja di Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja perempuan juga harus diperkuat melalui kebijakan yang tidak hanya menambah masa cuti, tetapi juga menjamin bahwa mereka tidak akan didiskriminasi atau kehilangan daya saing di pasar kerja. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme di dalam birokrasi ketenagakerjaan adalah syarat mutlak bagi keberhasilan reformasi hukum. Kita tidak bisa mengharapkan perlindungan yang baik jika oknum-oknum dalam lembaga pengawas justru bekerja sama dengan pihak-pihak yang melanggar aturan. Integritas moral dari para aparat penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan adalah fondasi utama yang harus dibangun kembali agar wibawa hukum dapat dirasakan oleh setiap warga negara.
Terakhir, investasi yang masuk ke Indonesia harus diimbangi dengan kewajiban untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Investasi tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang pertumbuhan PDB semata, melainkan dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kualitas hidup dan martabat rakyat. Hukum harus berdiri tegak sebagai pedang yang melindungi mereka yang lemah dan sebagai perisai yang menjaga integritas bangsa di tengah arus global yang kian kencang. Kemudian kita masuk pada segmen yang kelima, yaitu segmen terakhir, yaitu epilog menanamkan hati nurani dalam keadilan industrial. Sebagai penutup, kita harus merenungkan kembali bahwa hukum bukanlah sekedar algoritma logika yang kaku, melainkan sebuah instrumen yang memiliki jiwa dan hati nurani. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dan setiap perjanjian yang ditandatangani oleh pengusaha memiliki implikasi langsung terhadap nasib manusia. Hukum ketenagakerjaan adalah tentang bagaimana kita menghargai keringat dan pengabdian setiap individu yang berjuang mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya. Ilmu hukum yang tinggi tanpa dibarengi dengan empati terhadap penderitaan kelas pekerja hanya akan melahirkan teknokrat hukum yang tidak memiliki ruh keadilan. Kita mendambakan sebuah tatanan industrial di mana pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan kesejahteraan sosial, sebuah keharmonisan di mana pengusaha dapat meraih profitabilitas yang berkelanjutan melalui cara-cara yang etis, dan di mana setiap pekerja dapat mendapatkan jaminan bahwa hak-hak dasarnya sebagai manusia akan selalu dihormati dan dilindungi oleh negara. Dedikasi seorang akademisi dan praktisi hukum tidak boleh berhenti di podium atau di atas tumpukan berkas perkara, melainkan harus menyentuh akar rumput yang paling membutuhkan. Kita harus berusaha memaraskan diri dalam menjaga amanah keilmuan untuk menyuarakan ketidakadilan yang masih kerap terjadi di pabrik-pabrik, di jalanan, hingga di negara-negara yang jauh dari jangkauan mata. Keadilan harus dirasakan sebagai kenyataan hidup bagi setiap buruh, setiap mitra pengemudi, dan setiap pekerja migran yang telah memberikan segalanya untuk negeri ini. Kiranya tembang Macapat yang melantunkan lembut di akhir pidato pengukuh tersebut menjadi pengingat bagi kita semua agar nilai luhur budi pekerti dan kearifan lokal dalam memandang sesama. Hukum harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang maju secara ekonomi, namun miskin secara nurani karena melupakan mereka yang paling rentan dalam struktur sosial kita. Semoga langkah-langkah kecil yang kita ambil dalam melakukan riset, pengabdian, dan advokasi hukum dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan dinamika ketenagakerjaan di masa depan. Mari kita bersama-sama mengawal hukum agar tidak hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, melainkan tajam dalam menegakkan keadilan bagi siapapun tanpa memandang status sosial. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan dilihat dari seberapa tinggi gedung pencak langitnya, melainkan seberapa terlindung dan sejahteranya rakyat yang paling kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.